ITS lagi gencar-gencarnya untuk mengemban misi dan visi dari ITS untuk menjadi universitas riset yang bereputasi internasional. Jadi ini upaya-upaya untuk menginternasionalisasi ITS ini sangat gencar-gencarnya lagi diupayakan ya Bu ya. Betul. Ini Ibu Maria sendiri sebagai kepala dari International Office di ITS, bisa Ibu ini mungkin paparkan atau Ibu jelaskan lebih gamblang sebenarnya upaya untuk menginternasionalisasi ITS sendiri itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kita itu menuju universitas kelas dunia, world class university, itu butuh tahapan yang lumayan cukup panjang. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah internalnya harus siap. Karena ada banyak contoh yang bisa kita lihat, kita promosi internasional, kita mengundang mahasiswa asing datang, kita menjalin MOU dengan negara-negara lain, dengan universitas di tempat lain. Tapi ketika kita sampai pada tahap operasional, eksekusinya, kita tidak siap. Itu yang sering terjadi. Misalnya mahasiswa asing datang ke Indonesia, datang ke kampus, ternyata di kampus tidak ada layanan dalam bahasa Inggris. Mereka mencari informasi tempat tinggal saja sulit, tidak ada yang bisa membantu dalam bahasa Inggris. Mahasiswa tidak siap menerima anak-anak asing ini, jadi menjauh. Mereka tidak punya komunitas. Betul. Jadi baik dari sisi dosen yang nanti mendeliver kelas, baik dari sisi karyawan, tenaga kependidikan yang nanti memberikan support kepada masalah akademik dan non-akademik, dari segi fasilitas, entah itu misalnya fasilitas untuk mereka olahraga, atau fasilitas untuk mereka tinggal, entah kamar mandi sanitary, itu aja kan harus kita siapkan ya. Betul. Dan juga mahasiswa-mahasiswa kita itu harus dipersiapkan untuk menuju internasionalisasi. Jadi kalau tadi ditanyakan tahapan-tahapannya apa, langkah-langkahnya apa, dalam waktu 1 tahun ini kami berharap bisa koordinasi internal untuk semua stakeholder berpartisipasi mempersiapkan kesiapan internal menuju internasionalisasi. Jurusan, fakultas, siapkan program-program dalam bahasa Inggris. Kemudian dari teman-teman di tenaga kependidikan dan karyawan, ayo front office setidaknya siap berbahasa Inggris dan berikan layanan dalam bahasa Inggris. Semua sistem akademik, transfer kredit, kemudian program-program exchange itu semuanya harus kita siapkan. Kemudian dari teman-teman mahasiswa demikian juga kita kondisikan supaya teman-teman siap untuk bersosialisasi dengan pihak asing dan juga teman-teman mahasiswa terbuka mindsetnya. Kadang-kadang kalau ada orang asing datang malah kita menghindari, itu jangan sampai ya kita kesulitan berkomunikasi. Betul, kita siapkan. Dan juga teman-teman mahasiswa kita siapkan untuk bisa ekspos pada dunia luar. Jadi tidak hanya dari luar datang, tapi dari ITS pun terekspos keluar. Mengikuti program exchange ke luar negeri, bisa kemudian mengambil dual degree misalnya. Teman-teman dosen bisa mengajar di uni-uni di luar negeri. Teman-teman karyawan bisa mengikuti exchange dan juga magang di luar negeri. Nah ini kan positif untuk semua stakeholder. Jadi tahun pertama kita memang fokus pada penyiapan internal. Kemudian nanti diharapkan tahun kedua kita efisiensi eksternal. Dalam arti seperti ini. Kalau kita ini berpartner, selama ini kan kita reaktif Mbak. Jadi misalnya ada uni dari negara A datang, kami mau berpartner, oh ya ayo gitu kan. Tapi kita sendiri belum punya planning untuk nggak siap ya untuk berkolaborasi, itu masih belum siap. Betul. Jadi kita belum secara proaktif menetapkan, oke, di Amerika universitas sasarannya adalah ini. Di Eropa, negara Belanda, Swedia, Italia, Jerman, Perancis, ini yang mau kita sasar. Kita belum punya program seperti itu. Jadi seperti belum punya peta tersendiri. Jadi kita betul-betul seperti terima tamu. Tamu datang, yuk, kita nggak pernah nolak tamu. Tetapi dari kita proaktif mencari mitra yang seimbang, mitra yang betul-betul benefit yang mutual, itu belum. Nah harapan saya setelah kita internal siap, pada tahun berikutnya kita harus efisiensi eksternal. Rencana kami seperti ini Mbak, semua MOU yang kita punya itu kami edarkan ke semua jurusan. Kemudian jurusan-jurusan yang berminat untuk mendayagunakan MOU itu creating activities. Nah kemudian, oh ini kok nggak punya kerjasama dengan Amerika Latin ya misalnya ya, nggak ada negara-negara Argentina gitu, itu nggak ada misalnya. Oke, kita mau ke sana, mana negara yang dituju, lunas apa, kami bergerak ke sana. Jadi betul-betul kita itu nggak sekedar menerima tamu, jadi nggak perlu berbola ya Bu? Ya, kita jemput bola. Betul.
Dan MOU yang ada itu harus hidup, tidak sekedar hanya perjanjian, tapi ada activity. Itu tahun kedua. Tahun ketiga, kami ingin ITS mempunyai posisi yang mantap di Asia Pasifik. Jadi menjadi universitas tujuan. Jadi kita tidak menjadi seperti kalau mau senam PTN mau masuk kemana sih? Oh, ITB, ITS, UGM, UI. Kalau di dalam pasar lokal kita sudah menjadi tujuan. Tapi kalau misalnya anak di Malaysia, anak di Myanmar, anak di Vietnam, kalau mau ke universitas kemana sih? Tidak ada ITS dalam benak mereka, kan begitu. Harapannya tahun ketiga itu kita bisa menjadi universitas tujuan di Asia Pasifik. Dan tahun yang berikutnya harapan kita bisa memperkuat jaringan ke dunia dan mulai mempersiapkan untuk dapat pengakuan internasional, Mbak. Jadi ini sementara kita mencoba branding di tingkat skala Asia Pasifik. Ya, itu tahun ketiga kita pakainya itu, tahun keempat kok bisa dunia dan kita dapat akreditasi internasional, itu yang diharapkan. Didoakan dan didukung semuanya karena tanpa semua pasti. Menurut Bu Maria sendiri sampai sejauh ini kesiapan ITS sendiri untuk menginternasionalisasi diri itu dalam hal apa menurut Bu Maria? Ya, jadi kalau visi itu sudah ada di kita semua sudah memiliki keinginan itu. Tetapi dalam real action plan itu masih banyak kurang. Jadi semisal masalah bahasa Inggris begitu ya, kita masih banyak di dalam diri mahasiswa itu menganggap target TOEFL ya bahasa Inggris itu jadi beban, bukan jadi sesuatu yang menggairahkan tapi jadi beban. Nah, mindset ini harus diubah. Kemudian misalnya Bapak Ibu dosen mendeliver kelas dalam bahasa Inggris, kenapa sih harus bahasa Inggris? Apakah kelas yang berkualitas harus bahasa Inggris? Memang tidak ada korelasi langsung. Kelas berkualitas bahasa Inggris tidak harus begitu. Tuntutan internasional, betul. Nah, mindset inilah yang masih harus kita ubah gitu ya, kita ubah. Jadi kalau misalnya tadi ditanyakan apakah kita sudah siap atau belum, saya kira sebagian sudah siap, sebagian belum, sebagian di tengah-tengah gitu. Jadi dalam 1 tahun ini saya sangat berharap dengan sosialisasi, dengan nanti memperkenalkan internasionalisasi ke jurusan, kami di IO berencana turun ke jurusan-jurusan untuk bertemu dengan Bapak Ibu dosen, dengan mahasiswa, kemudian nanti di IPITS mahasiswa baru itu juga dimasukkan. Semoga perlahan tapi pasti mindset ini berubah. Dan saya kira kalau mindset sudah berubah, gampang Mbak. Karena yang lain-lain itu sifatnya teknis. Jadi begitu mindset sudah berubah, ayo kita dengan program ini, ayo begitu. Jadi yang paling krusial itu adalah perubahan mindset. Penguatan di internal ya, sendiri. Betul. Kalau menurut Ibu sendiri sebenarnya langkah yang paling efektif sendiri ya untuk lebih cepat menginternasionalisasi itu apa Bu? Ya, kalau saya berharapnya seperti ini Mbak, karena sesuatu program berhasil itu kalau ada top down dan ada bottom up. Nah, saya sangat berharap dan saat ini sebetulnya pimpinan ITS sudah komitmen pada hal itu, tapi mungkin lebih banyak lagi top down itu memberikan menggembar-gemborkan, encourage, menguatkan teman-teman yang ada di jurusan, kajur-kajur, para dekan, para kepala badan biro dari top down jalan, kemudian dari bottom up juga jalan. Jadi mungkin peran fungsi kami di International Office adalah memfasilitasi. Jadi harapan kami bisa mengajukan kepada pimpinan untuk terus mengembangkan itu di bawah, dan juga kami terjun ke bawah untuk mengangkat itu dorongan dari bottom up juga keinginan yang tinggi untuk menginternasionalisasi. Ada keseimbangan di antara top down sama bottom up. Ya, mungkin itu yang diperlukannya karena menurut saya kesadaran itu kuncinya. Yang lain-lain program itu gampang dibuat kalau kita sudah punya kesadaran dan pemikiran yang sama. Saya kira begitu. Hari ini kan kami ketemu dengan kepala badan, kepala biro, harapan kami dekan-dekan yang hadir baru 1 tadi, kemudian Kabak dan Kasubag. Harapan kami sebetulnya ini untuk memberikan setruman begitu ya, semangat internasionalisasi itu. Jadi kami memperkenalkan tupoksinya IO itu seperti ini, kemudian ayo kita bersinergi. Jadi bukan bersifat mengajari, karena kami kan unit support ya Mbak ya, namanya unit support itu mendukung gitu. Jadi menyamakan persepsi dan mengobarkan semangat kebersamaan untuk internasionalisasi. Tapi Bu Maria sendiri optimis kalau ITS ini nantinya mampu untuk menuju apa yang sudah
itu yang grand design kan itu. Iya. Kalau saya dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan kami ya di International Office, karena kami yang harus menjaga ini, tetap harus optimis, Pak. Karena optimisme itu bagi saya adalah kunci. Kalau kita sudah tidak yakin apakah kita bisa mencapai atau tidak, maka dalam setiap langkah kita akan bimbang. Tapi kalau kita yakin dan kita terus mengupayakan yang terbaik, kondisi yang ada saat ini ya Bu ya. Iya, jadi artinya kita harus realistis bahwa ini kondisi yang berat. Mungkin sebagai gambaran buat Mbak dan juga teman-teman yang mendengarkan rekaman ini, kita tuh sudah jauh sekali tertinggal ya. Di ITB yang selalu kita jadikan benchmarking kita, setiap tahun ada 400 international student yang datang setiap tahun. Mereka sudah mendapatkan sertifikasi internasional di luar beasiswa. Di luar beasiswa. Jadi orang datang mencari ITB begitu ya. Kemudian kerjasamanya sudah betul-betul seluruh dunia. Mereka ikut dalam konsorsium engineering seluruh dunia yang memungkinkan mobility mahasiswa dari negara satu ke negara lain. Jadi kita sudah jauh tertinggal. Kalau kita bandingkan dengan UGM, wah malah lebih. UGM tidak sekedar MOU, baca MOU aja ya, tapi sudah action benar ya. UGM itu ada 5.000 student asing yang datang. Memang kalau kita bandingkan dengan UGM, mereka punya Jogja, gitu kan, sehingga mereka memang bisa budaya, betul. Dan juga mereka punya studi Indonesia, gamelan, bahasa Indonesia. Memang tidak bisa langsung di-compare karena kita teknologi. Mungkin komparasi yang paling pas adalah ITB karena sama-sama teknologi kan begitu. UGM punya 5.000 student asing, MUI 400 kan. Jadi memang ya kita nggak bisa terlena gitu. Kalau kita sekarang menjadi tujuan, menjadi jago itu masih domestik. Kita belum menjadi jago di kancah yang besar. Jadi saya berharap angka-angka dan fakta-fakta bahwa ITB, UGM, UI begitu melesat jauh itu membakar semangat kita gitu ya untuk ayo bangun gitu. Semoga bisa makin memacu kita untuk paling enggak hampir setara lah dengan mereka. Biasanya kan kita orang Indonesia paling gampang terpancing tau. Kalau bal-balan terpancing itu yang positif itu betul, terpancing yang positif. Jadi kemarin saya sempat jumpa teman-teman dari Unpad, dari UGM, dari waduh kita harus bergerak. Kalau tidak nanti kita jadi jago kandang, ini tidak baik begitu. Kita harus bergerak bersama. Tapi Bu Maria sendiri kalau untuk mahasiswa asing, ada nggak target tersendiri dari International Office? Dari segi jumlah? Ya mungkin sementara ini kita bicara dari sisi kuantitas ya mungkin ya. Terus terang kami tidak mentargetkan dari segi jumlah, belum berani Mbak. Kenapa? Karena kami di I.O. itu adalah unit support. Jadi drivernya, engine-nya, motornya itu jurusan. Jika misalnya jurusan arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri elektro siap dengan program berbahasa Inggris, kami berani pasang jumlah. Karena kami bisa mempromosikan itu. Tapi kalau saat ini kami belum bisa pasang jumlah, kami akan menunggu sampai nanti konsolidasi dengan jurusan berjalan lebih baik, sehingga nanti kalau misalnya tahun depan begitu, dengan kesiapan jurusan, kita bisa target jumlah. Sarana dan prasarana juga sangat mendukung harusnya. Betul. Sebagai benchmarking juga ini manas-manasi juga ini. Yang kemarin kami sempat jumpa di pameran itu dari Presiden University di Jakarta. Mereka menerima 200 mahasiswa dari Cina setiap tahun. Belum lagi yang dari Vietnam, Laos dan negara-negara Asia Pasifik. Karena apa? Semua program mereka dalam bahasa Inggris. Jadi internasional kelas soalnya. Jadi anak-anak Indonesia pun, anak-anak di dalam itu kalau mengambil program berbahasa Inggris begitu. Jadi memang kalau program berbahasa Inggris sangat laku jual Mbak. Waktu kemarin dalam pameran mereka selalu tanya, do you have all courses in English? Ya saya terus terang sulit menjawab begitu ya. Saya bilang we plan to have courses in English start from next semester begitu. Tapi kan ini minimal paling jurusan mungkin di tiap jurusan itu ada satu international class gitu. Iya. Jadi misalnya kalau kita ada 4 kelas paralel atau 3 kelas paralel, satu itu dalam bahasa Inggris. Nah ini yang bisa kita jadikan sebagai bahan promosi. Dan juga saya yakin kalau ada student asing datang atau kita mengirimkan orang keluar, ini mempengaruhi, menginfluence yang lainnya. Dan yang lain-lainnya ini walaupun tidak berbahasa Inggris, tapi standar pembelajaran, kualitas kurikulum semuanya harus bersama internasional. Saya kira baik untuk semua lah kita belajar bersama-sama. Iya, dan Bu Maria, ini sendiri kalau maunya untuk kerjasama student exchange, menurut Bu Maria saat ini ITS sudah cukup bagus nggak untuk kerjasama student exchange?
Kalau saya katakan kondisi saat ini masih kurang, Mbak. Misalnya dukungan jurusan untuk teman-teman yang mau exchange ya, dari dalam keluar itu masih belum ada prosedur yang jelas. Memang sedang kami gagas supaya teman-teman yang dari dalam keluar tidak perlu cuti. Itu yang penting, karena kalau cuti kan berarti masa studi menjadi panjang. Kemudian proses kredit transfer. Jadi mata kuliah yang diambil dari luar negeri dibawa masuk ke ITS itu harus bisa disejajarkan dengan mata kuliah kita di sini. Yang kami usulkan di setiap jurusan ada student advisor, sehingga sebelum mahasiswa ITS pergi ke luar negeri itu bisa konsultasi dengan student advisor, mengambil mata kuliah yang nanti bisa dipadukan. Ya, tidak salah langkah saat betul, betul. Sebaliknya dari student asing yang mau datang, pertama memang kita kurang promosi selama ini, dan yang kedua kelas bahasa Inggris tadi belum ada, dan yang ketiga fasilitas, kemudian nanti soal kredit transfer itu masih banyak PR. Jadi terus terang saja banyak sekali PR-nya, banyak sekali, tapi mari kita kerjakan. Karena kalau PR itu banyak dan kita aduh pusing banyak PR nggak dikerjakan ya nggak akan selesai gitu kan. Tapi kalau yang banyak itu kita istilah didikili satu-satu gitu ya, dan dapat dukungan sepenuhnya betul, dari semua betul, lini. itu yang sangat penting ya. Betul, kita kerjakan terus dan dapat dukungan, semoga ini bisa tercapai untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Ya Bu Maria, mungkin semoga aja ini apa yang dipaparkan oleh Bu Maria nanti benar-benar bisa mengencourage masing-masing jurusan, unit ataupun dari semua personil sivitas akademika di ITS ini untuk membantu kalau ITS bisa menjadi universitas reputasi internasional. Mohon bantuan dan dukungannya ya dari PKPKP, tolong bantu supaya betul-betul tercapai seperti itu. Matur nuwun, Mbak.